untuk melanjutkan membaca materi ini. Dampak permasalahan, ininya nggak kelihatan nih, sebentar ya. Ya, dampak permasalahan pembelajaran membaca. Yang pertama, yaitu dampak akademik, penurunan prestasi belajar, kemudian terbatasnya akses pada informasi, kemudian selanjutnya yaitu keterlambatan perkembangan literasi. Dan yang kedua, dari dampak sosial, yang pertama penurunan interaksi sosial, kemudian rendahnya kepercayaan diri, dan kesulitan dalam berkomunikasi. Dampak yang ketiga yaitu dampak emosional, yaitu meningkatnya stres dan frustasi. Kedua, mempunyai rasa tidak aman. Dampak yang keempat, yaitu dampak jangka panjang. Pertama, terbatasnya kesempatan masa depan, ketergantungan pada orang lain, dan dampak pada perkembangan diri. Bagaimana strategi mengatasi eh, pembela aduh, permasalahan dalam membaca? Pertama, meningkatkan minat membaca siswa, yaitu menyediakan bahan bacaan yang menarik. Kemudian yang kedua, membiasakan membaca di lingkungan sekolah dan rumah. Kemudian memanfaatkan teknologi digital. Kemudian strategi yang kedua, mengembangkan eh, mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif. Pertama, metode membaca yang menarik, integrasi kegiatan interaktif, dan penggunaan pendekatan multisensori. Strategi yang ketiga, yaitu memberikan dukungan personal kepada siswa. Yang pertama, penilaian awal kemampuan membaca, kedua, pembelajaran remedial, dan yang ketiga, pendampingan oleh guru dan orang tua. Untuk selanjutnya, strategi mengatasi permasalahan membaca. Yang keempatnya, yaitu meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama, pelatihan dan workshop. Eh, Kedua, penggunaan teknologi dan pembelajaran. Kemudian strategi yang kelima yaitu mengoptimalkan fasilitas dan lingkungan. Pertama, penyediaan perpustakaan dan pojok baca. Kedua, membangun budaya membaca. Kemudian strategi yang keenam yaitu mengatasi hambatan bahasa dan kognitif. Pertama, penyediaan bahan bacaan bilingual. Kedua, bantuan untuk siswa dengan gangguan belajar. Strategi yang ketujuh, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pertama yaitu evaluasi kemajuan membaca siswa. Dua, kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak sekolah. Baik, terima Kesimpulan, kasih Pak Panji. Ya, oh iya, enggak, nah, jadi kesimpulan dari permasalahan dalam pembelajaran membaca merupakan tantangan yang dapat mempengaruhi perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa. Faktor-faktor seperti kurangnya minat membaca, keterbatasan kemampuan dasar, metode pembelajaran yang kurang efektif, hingga kurangnya dukungan dari lingkungan menjadi penyebab utama. Dampak dari permasalahan ini cukup serius, mulai dari rendahnya prestasi belajar hingga terbatasnya peluang di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi. Boleh di bawahnya, Pak Panji? Nggak kebaca ke bawah. Untuk mengatasi permasalahan ini. Solusi yang dapat diterapkan meliputi
Yang pertama, meningkatkan minat membaca siswa melalui bahan bacaan menarik dan teknologi digital. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran inovatif yang interaktif dan kontekstual. Yang ketiga, memberikan dukungan individual pada siswa dengan program remedial atau pendampingan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi. Yang kelima, menciptakan lingkungan pendukung dengan perpustakaan yang memadai dan budaya membaca yang kuat. Dengan kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah, pembelajaran membaca dapat ditingkatkan untuk membantu siswa mencapai potensi terbaiknya. Literasi yang baik adalah fondasi penting untuk keberhasilan siswa di masa depan, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf dan mohon izin juga Ibu apabila ada dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau menguatkan. Udah ngacung duluan. Izin Baik, bertanya. baik. Ini untuk yang luring dulu Ibu, boleh? Ini rame ya. Baik, pertanyaan sesi pertama akan diberikan kesempatan kepada yang luring dulu, mohon izin. Baik, mohon izin yang pertama Ibu Winnie, boleh Ibu Winnie? Kita dulu aja ya Bu ya. Bu, jangan terlalu begitu Bu. Yang paling muda gitu. Ya, stop screen aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Katakan bahwa membaca itu merupakan sarana untuk membangun literasi kritis dan sehingga dapat memperkenalkan pembaca pada diri dia sendiri. Terkait dengan pernyataan yang disampaikan, ini pertanyaan saya, bagaimana itu mengajarkan keterampilan membaca yang efektif kepada siswa? Alitan gitu, alitan. Berasal dari kata yang bagaimana menghadapkan pertanyaan. Kemudian yang pertama itu, yang kedua sejauh mana permasalahan membaca ini pengaruhi keterampilan komunikasi dalam hubungan seseorang. Tadi pada tayangan terakhir itu ada dampaknya ya. Nah itu bagaimana sejauh mana permasalahan membaca ini mempengaruhi keterampilan komunikasi pada hubungan sosial. Baik, satu orang 2 pertanyaan. Gak apa-apa kan lagi bonus. Iya, bonus. Oh iya baik. Pertanyaan Berarti dari memperhatikan sekali itu ya. ya, pertanyaan Bu Yeni yang pertama di dalam pertanyaan tadi kan ada bahwa membaca itu membangun sarana kritis ya. Nah, sarana kritis. Nah, bagaimana caranya untuk mengajari siswa dengan latar belakang yang berbeda? Ya, bagaimana ya menyampaikan pembelajaran yang efektif sehingga siswa itu lebih paham ya terkait dengan apa yang kita sampaikan karena mempunyai latar belakang yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, sejauh mana permasalahan membaca dapat mempengaruhi keterampilan komunikasi. Ya, baik. Ya. Baik, ya saya catat dulu. Baik, untuk pertanyaan kedua, Bu Nur. Dan di situ faktor Ya. yang saya inginkan
upaya atau bagaimana kita menangani anak-anak yang mengalami permasalahan membaca karena faktor eksternal. Apalagi di sekolah saya di sekolah itu memang agak minim ya kadang-kadang motivasi dari orang tua anak udah masuk sekolah teh udah aja itu tips atau trik apa yang bisa kita upayakan Di mana itu, Bu? Di mana? Desa? Di kota berarti? Masih ada gitu yang nggak sekolah? ada juga kelas enam ya terus datanya ke sekolahnya lagi terus ada upaya di situ Ah, kamu sebenarnya biar banyak ya oh gitu. PKBM-nya ada? Pusat kegiatan belajar mengajar, maksudnya paket paket A. jadi kalau kamu saya mau sampai meja misalnya kelas 4 kelas 5 berarti tapi pada kenyataannya enggak gitu. Jadi belum wajib belajar teh nggak ternerap gitu ya? Iya. Oh ikut, oh jadi anak jalanan. Kalau dari ini kan mungkin bisa motivasi dari kita sendiri ya anak tersebut. Ini karena faktor eksternal atau ada yang bisa kita lakukan. Supaya mau belajar ya. 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 Terima kasih Bu. Bu Nur, pertanyaan yang kedua tadi terkait faktor eksternal ya, faktor eksternal. Jadi upaya apa yang bisa kita lakukan atau trik apa yang bisa kita lakukan terkait faktor eksternal tersebut. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, ya sesuai dengan berjajaran. Baik Bu Yola, boleh Bu Yola. Yola boleh pertanyaan Bu Yola. Baik, sesuai urutan. Pertanyaannya sudah bagaimana cara anak yang tahu baca depan kelas. Tapi kan di dalam kelas itu beragam ya. Iya. Baik di kelas 1 ada anak yang ke depan atau membaca tapi nggak mau. Iya. Tapi dia tidak bisa baca, tapi dia baca tapi nggak mau. Oh iya. Jadi Baik. Pertanyaan dari Bu Yola, bagaimana cara anak yang malu ya, yang malu untuk tampil di depan agar mau bisa membaca ya gitu. Jadi meningkatkan apa ya, kepercayaan dirinya ya. Baik. Baik, untuk pertama kita batasi dulu ya pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga boleh dari Bu Leni atau Pak Fadli, disilahkan. Jelas Bu pertanyaan Baik, ininya apa Ibu. suaranya kurang dengar. Baik, jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk mengajari siswa dengan latar belakang yang berbeda sehingga pembelajaran itu bisa efektif diterima oleh anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana permasalahan membaca dapat mempengaruhi keterampilan komunikasi. Itu yang kedua. Itu dari Bu Leni ya Pak. Untuk pertanyaan kedua, upaya yang dilakukan terkait faktor eksternal. Ya, yang ketiga bagaimana cara agar anak yang malu bisa bisa membaca di depan umum gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua mungkin akan saya jawab. Ya, ini pertanyaan dari Bu Nur ya. Upaya yang dilakukan terkait faktor eksternal. Itu faktor eksternal berarti kan lingkungan keluarga ya, lingkungan keluarga bukan hanya lingkungan keluarga, tetapi lingkungan masyarakat juga itu dapat berpengaruh. Nah, bagaimana dengan lingkungan keluarga? Kalau dukungan kurangnya dukungan dari orang tua, kan kita harus tahu dulu kondisi dari keluarga tersebut. Biasanya yang saya temui itu ketika anak yang tidak di sekolahnya tidak belajar dengan maksimal, itu ketika saya datang ke rumahnya itu kondisinya memang tidak kondusif. Jadi jangankan untuk belajar,
tempat untuk tempat tidur aja tidur di situ, kadang masak di situ gitu. Jadi kita harus paham dulu. Kemiskinan gitu ya. Ya, jadi upaya kita adalah kita harus paham dulu latar belakang dari orang tua tersebut. Itu kita cari dulu akar permasalahannya. Itu kalau di keluarga. Kemudian setelah kita mengetahui latar belakang dari keluarga tersebut, yang saya lakukan adalah pendekatan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang keluarga tidak bisa memfasilitasi, kita bisa mengajak orang tua yang lain untuk bagaimana membantu anak tersebut. Karena pernah Bu terjadi pada siswa saya, waktu itu memang permasalahannya adalah bukan karena anak itu tidak mau, tetapi karena memang orang tua, ekonominya susah, fasilitasnya pun tidak ada, itu. Jadi yang saya lakukan adalah pendekatan dengan orang tua. Saya solusinya adalah menyampaikan kepada orang tua, anak ini mau diapakan? Karena memang kalau melihat dari ekonomi, semua anak juga ekonominya banyak yang tidak mampu. Kalau kita diserahkan kepada sekolah juga tidak memungkinkan karena dana BOS berhubungan dengan dana BOS tidak bisa. Nah, berarti kalau secara materi kita lihat dulu ekonominya. Tetapi kalau dari dukungan secara memang kemauan orang tuanya tidak ada, itu harus ada penegasan dari sekolah. Penegasan juga dari sekolah. Kalau memang anaknya biasanya kalau saya sih langsung diajak ngobrol dengan orang tuanya. Anaknya mau dibawa kemana nih? Ya, kalau secara mungkin bukan karena tidak mampu ini, tapi memang orang tua yang tidak mau. Berarti kan itu harus pendekatan selain kita juga dengan pihak sekolah juga harus pendekatannya lebih intens gitu. Itu kalau yang di lingkungan keluarga. Kalau yang di lingkungan sekolah, misalkan kurangnya fasilitas bacaan, ini juga mempengaruhi. Berarti metodenya kita yang harus dirubah. Metode pembelajarannya. Biasanya anak kalau misalkan dia tidak mau membaca itu karena kurang menariknya dari kita. Dari luar ya. Bagaimana metodenya itu semenarik mungkin agar anak itu menjadi tertarik. Itu kan yang paling utama adalah minatnya dulu. Yang ketiga adalah dari faktor lingkungan sosial. Ini biasanya pengaruh dari teman-teman. Anak, jujur aja nih, anak saya itu ada lingkungannya dengan pengamen, Bu. Dengan pengamen. Jadi terkadang sebetulnya anaknya itu baik, tetapi karena lingkungan yang mempengaruhi dia akhirnya terbawa. Nah, ini adalah tugas kita. Tugas kita bagaimana mengingatkan anak tersebut dan tetap kolaborasi dengan keluarga. Jangan sampai anak itu terbawa dengan lingkungan sekitar. Jadi kunci utamanya adalah kalau terkait dengan faktor eksternal adalah kita kolaborasi dengan orang tua. Dengan kondisi apapun, misalkan orang tuanya yang kekurangan, itu tetap kita harus ada kolaborasi. Jadi yang paling penting adalah kita harus tahu dulu latar belakang dari komunikasi itu yang paling penting. Jadi yang bisa kita lakukan adalah upayanya adalah pendekatan, kita tahu latar belakang keluarganya dulu, latar belakang ekonominya dulu, kemudian itu kalau keluarga, kalau lingkungan juga sama. Setelah kita tahu, baru kita tahu apa yang akan kita lakukan. Strategi apa yang tepat terkait dengan ekonomi, terkait dengan lingkungan sosialnya. Kalau kita hanya sekedar melihat dari sisi depannya aja, oh anak itu malas di sekolah, itu tidak akan jadi jawaban. Tetapi kita harus tahu dulu latar belakang dari keluarganya. Itu Bu, itu menurut, ya jangan ngejudge dulu anak tuh kenapa sih? Iya. Iya betul, betul. Karena memang ada beberapa anak yang memang ada perubahan dari minat membacanya itu, ada anak saya tuh dari kelas 4 dia bagus, Bu. Tetapi ketika sekarang kelas 6 itu mulai terlihat. Setelah ditelusuri memang ada permasalahan di keluarga. Itu. Ya. Psikologis juga. Tapi ada anak juga yang ada masalah dia cuek aja. Itu tergantung dengan psikis anak ya beda-beda, makanya kita harus tahu
harus tahu anak itu, mentalnya seperti apa, itu yang paling utama, ya. Itu mungkin, pendapat dari saya, mungkin dari Bu Leni atau Pak Panji ada yang ingin menambahkan? Boleh saya Iya, sama-sama Ibu, boleh iya. saya Mungkin nanti izinkan dikuatkan oleh Bu Leni. sedikit? Siap, siap. Oh iya, Pak Panji, silakan Pak Panji. Ya, iya. Ibu punten izin menambahkan sedikit aja mungkin ya. Tadi saya setuju Ibu dengan, apa namanya, Bu Siti. Jadi, strateginya pertama yaitu memahami latar belakang siswanya dulu ya, kita kenali dulu latar belakangnya, apakah ada masalah juga, latar belakang dengan orang tuanya juga. Terus, apa namanya, karena mengenali latar belakang tersebut, saya pernah mendengar, apa namanya, cerita istri ya, istri karena, dia kan ngajar, kalau saya memang belum ada sebenarnya pengalaman mengajar ya, Bu, ya. Jadi, eee, apa namanya, permasalahan anak ketika, susah untuk belajar membaca itu, mereka minimnya kosakata. Salah satunya itu minimnya kosakata. Nah, ketika ditelusuri kok mereka bisa, minim kosakata atau kenapa ternyata salah satunya itu mereka jarang diajak komunikasi dengan orang tua, sehingga mereka minim gitu, kosakata tersebut. Nah, ketika mereka mendapatkan, Eee, pembelajaran misalnya dalam membaca gitu, mereka mendapatkan kosakata yang baru yang ini, mereka, cukup seru juga katanya. Tapi ada juga kadang anak yang karena terbiasa komunikasinya kurang bagus, jadi dari latar belakang si orang tuanya jarang mengajak komunikasi, ada juga siswa sehingga, nggak berminat dalam, membaca ya. Kemudian, dari hasil tersebut makanya mungkin strategi, guru tersebut harus memang, adanya pendekatan, eee, kepada orang tua maupun, kepada, anak, didik tersebut ya. Nah kemudian tadi, ada juga pertanyaan bagaimana meningkatkan, kepercayaan diri ya dari Bu Yola kalau nggak salah ya. Mungkin kalau yang saya pahami, biasanya kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri itu anak tuh kan senang dipuji ya, senang senang dipuji, senang dimotivasi gitu kan, eee, sehingga anak tersebut lebih percaya diri untuk, meningkatkan tadi pembelajaran dalam membaca khususnya ya. Mungkin cukup itu aja dari saya, barangkali dari Bu Leni ada? Mangga atur nuhun, Bu. Baik Bapak, Ibu, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Ibu Winnie terkait dengan, bagaimana cara untuk menyampaikan pembelajaran yang efektif, dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda. Seperti itu ya Bu pertanyaannya? Mungkin, saya akan menjawab, terkait dengan permasalahan tersebut, yaitu yang pertama kita, kenali dulu sama halnya dengan tadi, latar belakang dari siswa tersebut. Dengan cara seperti apa, yaitu kita mengidentifikasi kebutuhan siswa melalui, dengan cara wawancara dengan orang tuanya atau misalnya, kita melakukan tes awal sebelum, kegiatan pembelajaran biasanya itu dimulai di semester 1 kita melakukan, tes awal. Lalu adanya observasi dari dengan siswa dan orang tua. Kemudian, kita juga harus, kita sebagai guru, eee, kita harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik gitu ketika kita menggabungkan antara, pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa yang di mana ada visual, auditori, dan kinestetik itu di mana, membantu siswa untuk memahami konsep membaca. Selanjutnya, kita melakukan pendekatan kontekstual yaitu seperti, kita menggunakan teks atau bahasa yang relevan dengan,
kebiasaan atau kehidupan kita sehari-hari sehingga, siswa itu mudah memahami, eee, teks tersebut. Kemudian, kita menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, seperti halnya kita memberikan ruang khusus atau ruang yang nyaman, untuk siswa dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda seperti misalnya, tadi ada siswa yang, merasa tidak nyaman ketika membaca di depan umum. Nah, kita menyiapkan ruang khusus untuk siswa tersebut. Kemudian, cara yang berikutnya, kita melibatkan siswa tersebut itu untuk aktif dalam, diskusi kelompok gitu. Jadi memungkinkan mereka bisa belajar, satu sama lain. Kemudian, bisa dengan cara menggunakan teknologi atau media yang interaktif, yang dapat dilakukan oleh kita sebagai guru. Seperti halnya kita menggunakan tampilan-tampilan video, kemudian lagu, ataupun animasi untuk menjelaskan konsep membaca, secara menarik terhadap siswa. Nah, kemudian adanya pendampingan secara individual. Pendampingan ini itu kita, eee melakukan pendampingan khusus kepada siswa dan perhatian secara khusus misalnya kita bisa, mencari-cari waktu atau misalnya kita untuk siswa tersebut, 1 hari misalnya 15 menit, untuk membaca secara secara inklusif gitu, pendampingan secara terkhusus untuk anak yang, membutuhkan. Kemudian, eee sama halnya tadi adanya kolaborasi, atau, ada, dukungan dari orang tua. Pertama, kita di sekolah bisa menyiapkan seperti, eee, apa ya, adanya komunikasi antara guru dengan orang tua, seperti kelas parenting seperti itu. Jadi, dari pihak sekolah itu, mengkomunikasikan kepada orang tua terkait dengan kebutuhan apa yang harus dicukupkan gitu, supaya kebutuhan siswa dalam membaca itu terpenuhi. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan nomor satu. Boleh apabila ada tambahan dari Bapak Ibu guru, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leni. Tadi yang disampaikan oleh Pak Panji terkait dengan pertanyaan Bu Yola, bagaimana cara agar anak itu yang malu agar mau mau membaca ya di depan umum. Ini cerita dulu sedikit Bu. Ada anak saya, dia tidak mau jangankan untuk baca, ngomong saja tidak mau. Jadi kalau ditanya itu saya membutuhkan waktu 1 tahun, Bu. Iya, saya membutuhkan waktu 1 tahun supaya anak itu bisa mengeluarkan kata. Ya, yang saya lakukan adalah saya deketin telinganya sama mulutnya. Kenapa ini anak nggak mau ngomong? Ternyata ada satu waktu itu memang saya paksa. Kamu kalau nggak mau ngomong, kamu nggak akan pulang. Mungkin saking saya kesel kali Bunda. Nah, ternyata gregetan gitu. Itu udah mau 1 tahun, Bu. Udah mau 1 tahun anak nggak mau baca. Horor juga Bu Siti ya. Ternyata ketika dia berbicara, sengau. Sengau, Bu. Ternyata sengau. Jadi karena nulis mau, hanya tidak mau berbicara. Nah, dari situ saya terus deketin, "Gak apa-apa kamu ngomong aja." Sampai dia, "Ya, iya." Dan alhamdulillah walaupun cuma sedikit-sedikit berbicaranya, tapi cukup ada perubahan yang signifikan. Termasuk anaknya itu sering saya puji. Tadi yang disampaikan sama Pak Panji, dipuji aja dulu. Walaupun dia narinya gimana-gimana, saya puji aja. Ketika ada kegiatan saya suruh tampil. Ternyata memang itu masuknya kelas inklusif. Masuknya inklusif. Jadi apapun yang dia tampilkan, pokoknya kita kasih reward. Itu juga memberikan motivasi buat dia untuk mau berbicara. Karena
ketika berbicara itu sama orang tertentu dia mau ternyata. Yang memang mungkin yang merasa dia nyaman gitu. Yang sefrekuensi sama dia mau ngomong. Iya, karena mungkin kalau di depan orang banyak dia takut diejek. Tetapi ketika dia sudah nyaman dengan seseorang, dia mau. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan memberikan kenyamanan. Ketika anak tidak mau membaca, kita buat anak itu nyaman dulu. Setelah nyaman, ya sesuaikan yang dia mau, kita tawarkan, kamu mau bacanya yang kayak gimana gitu kan. Kita kasih pilihan. Yang menurut dia ibu, misalkan dia pasti dengan tidak mau berbicara juga pasti nunjuk yang ini. Tuh. Jadi kita memberikan kenyamanan dulu, memberikan motivasi, dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan orang tua, tetap ada kolaborasi dengan orang tua. Jadi di rumahnya latihan terus. Jadi sebenarnya kalau di rumah mah dia mau ngomong dengan orang tuanya, dengan saudaranya gitu. Hanya ketika dengan orang yang tidak dikenal atau baru dikenal itu. Jadi Ya kepercayaan diri itu. Itu Bu yang saya alami dan memang itu terjadi luar di biasa. sekolah ya. Iya, Ibu Tuti Rahayuni juga masih tahu anak kan? Bu Tuti Iya, mau bocoran? kepala sekolah saya. Oh. Iya gitu, karena tahu anaknya memang sekarang itu terlihat jelas Bu. Jadi mau tampil di depan, nari, walaupun narinya sih tidak seenergik, tidak sebagus teman-temannya, tapi dia ada kemauan itu ya itu. Itu mungkin yang pertama, yang kaitannya dengan pertanyaan Bu Yola ya. Kemudian tadi yang disampaikan Bu Leni juga bahwa tetap kita harus mengenali latar belakang dari keluarganya dulu. Tadi ada satu pertanyaan lagi ya yang Bu siapa tuh Bu Winnie bahwa sejauh mana permasalahan membaca dapat mempengaruhi keterampilan komunikasi. Jadi masalah membaca itu kan pasti ada dampaknya Bu, kepada keterampilan komunikasi. Jadi ketika dia tidak bisa membaca, pasti dia akan mengalami kesulitan dalam pendidikan. Itu yang pertama. Jadi dia masalah keterbatasan, dia tidak akan bisa baca. Prestasi akademiknya juga pasti tidak bisa. Ya, nggak mungkin yang tidak bisa baca ranking 1. Iya, dia akan tertinggal. Karena kunci utama pendidikan itu adalah membaca. Ya, itu. Yang kedua, kesulitan dalam pekerjaan tentunya. Kalau dia tidak bisa membaca, misalkan anak lulusan SD misalkan Bu, tapi dia tidak bisa baca. Untuk mencari pekerjaan bagaimana? Pasti itu akan menghanggap. Paling kuli panggul itu. Itu kasihan juga ya itu. Kemudian hubungan sosialnya juga pasti terkendala. Kesulitan berkomunikasi. Jadi lingkungan sosialnya pasti akan lebih sempit ya dibanding dengan yang pandai membaca sehingga komunikasinya juga akan lebih luas. Itu mungkin Bu ini pertanyaan poin yang kedua itu. Baik, untuk penguatan mungkin Ibu dari 3 Sudah terbaca pertanyaan. semua. Sudah yang 3 terjawab semua. pertanyaan sudah dijawab. Diselesaikan saja pertanyaannya, sudah dijawab semua ya? Iya, sudah Ibu. Ini adalah materi yang sangat menarik kalau menurut saya dan biasanya ini hanya dibahas di lingkungan sekitar, di sekolah saja dan tidak sampai ke penelitian, tidak sampai ke kajian ilmiah, hanya terbatas segitu. Biasanya yang berperan adalah kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan membaca. Kita runut dulu ke belakang, jadi ini menjawabnya sekaligus semua ya maksudnya, melihat apa sih akar permasalahan dari, membaca ini di semua kalau di lingkungan formal kan dimulai dari TK dulu ya, PAUD dulu. Membaca adalah pondasi pertama si siswa mendapatkan pengetahuan dari kognitifnya. Karena struktur pengetahuannya seseorang dimulai dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Kita menuntut
siswa kita membaca. Tetapi apakah gurunya juga membaca? Itu dulu yang pertama. Kita itu sebagai role model. Kita satu hari membacanya berapa kali? Punya kalau Quran itu kan ada per juznya gitu. Udah sampai buku yang mana yang udah selesai? Bulan ini baca buku apa? Ketika kita mengalami itu, kita lebih enak menuntut siswa untuk juga mau membaca. Karena kitanya juga membaca. Di lingkungan keluarga, apalagi menengah ke bawah, rasanya tidak mungkin orang tuanya membaca. Jadi ketika siswa tidak mendapatkan di rumah, juga tidak mendapatkan di sekolah, maka dia akan lihat, kenapa orang-orang suruh saya membaca padahal mereka tidak membaca. Sehingga lingkungan tidak mendukung untuk dia mau membaca, makanya males. Di rumah, karena saya dengan suami satu profesi, maka rumah saya kayak mini library. Setiap sudut ada buku gitu. Tapi anak saya nggak baca buku itu. Ah, tapi anak saya nggak baca. Saya nggak suruh baca lagi, tapi dia punya hobi membaca yang lain. Dia dari dia mulai bisa membaca, bahkan sebelum dia mau membaca, dia suka komik. Kita sediakan komik, karena saya orang tuanya mungkin rada rada paham gitu ya. Jadi saya sediakan fasilitasi apa yang dia butuhkan. Jadi komik itu dia punya satu lemari besar, tapi bertahap. Cuman saya kan tidak selamanya punya uang. Dia sewa-sewain, duitnya dia pakai lagi buat beli komik lagi. Tapi ternyata waktu itu dia jajain di komplek di Gorontalo, karena dulu saya di Gorontalo. Jadi dijajain ke rumah-rumah, ke teman-temannya, "Kamu mau nggak sewa komik nih, satu hari 250," kalau dulu tuh, 500 sampai 250. Dia kumpulin duitnya, terus dia belikan lagi komik. Dia nggak jajan, jadi uang jajan uangnya itu dia kumpulin, tapi nanti kalau kita ke Jawa, kan dulu belum ada Gramedia di sana. Kalau kita ke Jawa, dia ngeborong buku. Pernah satu hari bapaknya bilang gini, "Pak, Ade sekarang nggak mau beli baju lebaran, Ade maunya komik." Terus kata bapak saya, "Nggak boleh Ade, Ade itu sudah terlalu banyak komik, tapi kamu kan nggak punya baju, bajunya udah beladus gitu, udah belel, udah belel, jadi kamu harus beli baju. Bapak malu kalau Ade gini-gini." Terus kata adik gini, "Pap, yang penting masih bisa dipakai itu baju nggak apa-apa." Oh, berarti dia udah obses, udah ambisi. Dia pengen. Jadi kalau dia punya komik 10, dia bisa nggak tidur tuh, habisin dulu itu. Karena kan gitu kalau orang-orang yang penasaran gitu. Saya tidak nyuruh mereka baca, tapi mereka melihat saya. Jadi kalau saya mau tidur, memang si kasur itu penuh dengan buku. Ada orang yang tidak bisa tidur kalau tidak baca. Mungkin ada yang gitu. Jadi saya tuh baca sampai tapi pas, anak udah mulai SMP, ada Filosofi Kopi, pernah baca nggak Filosofi Kopi? Anak saya baca Filosofi Kopi. Saya tuh neliti tentang tetralogi Pulau Buru. Dia juga baca, terus ada Bumi Manusia kan filmnya. Saya biarin aja, nanti struktur pengetahuan dia akan terbentuk sendiri dengan inputan kosakata yang dia baca gitu, jadi saya biarin aja gitu. Ternyata saya melihat di lingkungan yang lain, apalagi yang menengah ke bawah, yang di rumahnya kalau koran kan sekarang udah nggak ada nih. Kalau dulu ada koran. Jadi saya memang keluarga saya dulu koran langganan, Intisari, masih ingat nggak Intisari? Intisari. Nah, kebetulan bapak saya sama ibu saya, bapak saya tuh biar kacang tempat gorengan itu yang ada bungkusan, dia suka baca tuh. Saking suka si ibu saya juga gitu, tapi adik-adik saya juga nggak semuanya begitu. Jadi saya bilang, "Oh," jadi saya suka penasaran apa yang dipegang ibu saya lihat lagi gitu. Nah, jadi si orang-orang yang mohon maaf ya, TK juga kan harus bisa membaca itu stres. Kasus kemarin di ITB, Jatinangor, kenapa sampai terjun bebas? Dari apartemen lantai 14 itu apa lantai berapa, kebetulan ipar saya adiknya kuliah di ITB, satu angkatan dengan dia, dan berteman dengan dia. Pas pulang, saya langsung wawancara, tuh kan pasti pasti kalau kalau ada yang pulang pasti diwawancara katanya. Sebenarnya penasaran kenapa sih sampai terjun? Enggak, masalah nilai, bayangkan. Betapa
lemahnya mental, anak-anak kita. Gen apa ini? Gen strawberry. Ya, gen strawberry. Jadi Ini kan lembek banget. strawberry. Masa ternyata itu terjadi di Gorontalo. Teman saya belum kasih nilai, kan input nilai itu ada prosesnya. Jadi di nilai itu dia belum muncul mata kuliah bahasa Indonesianya yang teman saya ini. Tapi IPK-nya kan sudah jadi kecil tuh karena belum ada satu. Harusnya kan menunggu dulu sabar. Informasinya bagaimana? Terakhir kapan nilai? Ini enggak, karena lihat itu nilai tidak ada jadi IPK-nya kecil, dia minum itu sunlight. Kan susah, keluarin sunlight dari perut itu, susah itu kan susah. Dokter kan kerjanya keras itu. Saya bilang ini emang generasinya generasi lain. Jadi kita yang punya PR nih untuk bagaimana mendidiknya. Tapi yang paling utama pondasinya di PAUD. Mental dulu sebenarnya yang harus dikejar. Karena ternyata kayak apa yang tidak bisa bicara itu dia sebetulnya kepercayaan diri. Mungkin ketika dia ada di lingkungan baru, dia sudah seuzon tuh, dia tuh akan dibully. Jadi dia nggak percaya diri. Tapi kalau kita punya lingkungan yang siapapun masuk, semua orang bisa di situ dan percaya diri, pasti dia percaya diri. Bully itu kan di Korea luar biasa pembulian itu. Semua orang kan nontonnya ke Korea. Jadi orang yang seperti Korea itu sepertinya keren gitu. Padahal itu sesuatu yang tidak boleh dijadikan role model gitu. Saya bilang, gimana nih caranya untuk kebutuhan membaca, literasi membaca ini? Di PAUD kita ajak dulu si gurunya untuk membaca. Di SD juga begitu. Tanya deh, Ibu Nurjana tanya deh guru-gurunya. Kamu hari ini membaca apa sama gurunya? Baca WhatsApp. Tapi iya ya, baca. Kalau pas baca ngantuk, ya udah tidur aja gitu. Kalau pas jadi jangan kasih beban ke diri kita. Ayo. Baca WhatsApp, baca. Ya. Tapi Ibu jangan terlalu banyak dibacanya. Terus jangan terlalu keras sama diri. Maksain ya. Karena itu nggak akan nyaman. Pengalaman saya ya, nggak akan nyaman. Jadi saya tuh gini. Ada yang merekomendasikan baca buku grid. Itu bagus banget buku grid itu. Memang terjemahan. Baca buku mindful, mindset, baca buku ini. Jadi ada rekomendasi orang. Kalau saya sebetulnya tipenya sukanya novel sejarah. Saya tuh sukanya biografi. Kalau baca misalnya Hairul Tanjung itu saya suka. Soeharto saya suka. Jadi kayak inspirasi ya. Terus saya suka, dulu tuh saya clipping Kompas. Soeharto. Jadi saya Soekarno, Soeharto, itu saya kumpulin semuanya, tapi hilang. Wallahualam alamnya. Pokoknya waktu rajin-rajinnya itu. Nah, jadi kalau suka sesuatu, ya jalan-jalanlah ke Gramet atau kemana di sini. Kalau saya itu kalau baca itu, kalau baca, saya pasti Begacuan. Iya. bisa punya buku tuh Apa yang dibaca gitu. ini apa sebelumnya tentang tumbuhan. Kalau apa yang ditulis langsung dibaca, itu bagusnya jadi buku. Nah, jadi buku. Saya nulis pertama kali yang diterbitin itu judulnya Aku Bangga Jadi Wanita. Jadi waktu tahun 2010 saya nulis satu buku Aku Bangga Jadi Wanita. Saya berpikir gini, tidak mungkin saya menulis. Saya bingung ketika menulis ilmiah, apa yang harus saya tulis? Tidak ada, saya manggil, saya memanggil otak saya supaya keluar, ya apa sih yang harus saya tulis? Nggak keluar. Terus kata saya, inputan saya nggak ada. Tidak ada yang saya input. Kosakata apa yang harus saya keluarkan tidak ada. Dipanggil berapa kali pun dia tidak memberikan jawaban. Akhirnya saya harus baca buku dulu sebelum saya nulis. Akhirnya saya baca buku Kamla Basin, saya baca buku A, B, C sampai Z. Akhirnya saya tulis buku, saya bisa. Tapi kok sedikit ya?
Minim sekali, itu bukunya tipis banget. Saya bilang, "Oh berarti kurang banyak." Saya nggak makanya orang menulis itu inputan apa yang kita bacanya harus lebih banyak, jadi yang dikeluarkan juga akan banyak. Sampai akhirnya saya belajar lagi, saya nulis lagi, harus begitu. Kalau suami saya beda, jadi ada juga tipe yang tidak suka membaca. Tapi saya baca dari A sampai Z, dari halaman 0 sampai halaman terakhir, suami saya sama ketika kita dia bacanya cuman balik lagi. Balik lagi. Tapi hasilnya sama. Saya bilang, "Gimana caranya?" Jadi dia pakainya scanning, membaca cepat. Saya nggak puas kalau saya nggak ngelihat, apa namanya, detailnya saya nggak puas gitu. Dan saya selalu kayak ini kata-katanya Pramudia Anantatur, orang harus sudah jujur sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Waktu itu saya terapkan, saya ingat karena saya suka gitu. Suami saya bukan tipe yang gitu, yang selalu detail dengan satu halaman tuh detail, baca lagi, enggak. Dia tuh pokoknya acak-acak tapi ternyata hasilnya sama. Jadi berbagai tipe membaca orang, tapi yang utama adalah bagaimana kita menuntut orang lain untuk mampu membaca, sedangkan diri kita sebagai guru yang digugu dan ditiru tidak membaca. Itu yang paling logis kalau menurut saya sih. Jadi ada pojok baca nih, dibaca nggak sama gurunya? Ada perpustakaan nih, gurunya suka ke perpustakaan nggak untuk membaca? Pada akhirnya dikembalikan ke diri kita, apa yang dituntut, apakah kita juga sudah melakukannya atau belum, begitu sih. Intinya, semua jawabannya itu ke situ gitu. Saya ingat banget ada satu kata strategi, kita itu apa yang kita pikirkan, apa yang mempengaruhi kita adalah apa yang kita baca, apa yang kita konsumsi. Betul, berpengaruh sekali. Misalnya pikiran kita akan rusak itu dengan apa yang kita baca. Apapun pokoknya yang kita baca itu mempengaruhi kehidupan Pola pikir kita, kehidupan kita. Betul. Dan terasa memang bedanya. Sebenarnya kan tadi saya kalau membaca itu pasti saya berkerangkuman gitu resumenya. Saya di besar gitu. Jadi kalau dulu kan nggak terlalu negatif ya. Jadi ada kesukaan itu gitu. Jadi ketika saya sebenarnya zoologis gitu, zoologis. Yang dulu kan ada Sibyl yang 16 kepribadian. Jadi waktu itu masih kuliah itu kan suka ini anak-anak SMA. Jadi saking apa yang sering saya baca gitu ya, sebenarnya kita berpikir saya tuh teman psikolog gitu. Baca bukunya Sibyl baca yang warna yang warna ungu ya. Dia udah bagus banget ya, masih coklat gitu. Itunya tarutan Ya. Jadi saya juga baca itu. Sifatnya tuh kayak membangun dari kita gitu. Saya pernah baca-baca yang kayak gitu dan apa? Jadi ketika kita bicara itu kayak itu tadi mungkin ya, karena udah ada muatan info iya. Si otaknya udah dikasih inputan. Jadi ketika keluar juga kan gitu kan sekarang saya pernah tuh maksudnya. Iya Bu. Mbak kayaknya lagi nggak pede dibaca. Itu terasa ketika saya nggak pede, bukan baca nggak pede berbicara, itu karena saya membacanya kurang. Jadi bingung apa yang mau dikeluarkan kan seperti yang tadi mungkin maksudnya nggak ada. Jadi susah apa yang orang yang kadang-kadang kita menjadi seseorang yang cerewet, yang pendiam, itu tergantung juga sama apa yang sudah masuk. Bisa mendengar, bisa membaca. Ya intinya tadi untuk dasarnya pondasi, kan ini pondasi ya, membaca itu pondasi utama. Dia tidak akan punya pengetahuan kalau tidak membaca dan mendengar. Salah satu pengetahuan yang kita dapat adalah melalui membaca. Semua guru menuntut siswanya untuk rajin membaca, tetapi mereka tidak melakukan itu. Jadi gini, mungkin si siswa akan bingung ya, katanya membaca jendela dunia, membaca bla bla bla. Tapi ibu guru nggak pernah membaca, kok bisa ngajar sih gitu? Kok ibu guru bisa? Jadi kan sebetulnya ya, saya ngajar, gitu. Tapi jangan itu mah apa namanya?
privilege bukan privilege, apa namanya itu mah, cuman gaya-gayaan aja di depan, nggak pernah dibaca. Cuman, kita itu kan terbiasa dengan budaya lisan, Iya. orang Indonesia tuh. Jadi lebih ahli, jadi ahli gosip, ahli ngobrol, kalau bahasa Gorontalo tuh Carlota. Ahli Carlota, ahli kalau ngobrol itu bisa sampai berjam-jam, 2 jam kuat loh. Bahasan itu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Entah dia tuh membaca, entah dengerin dari yang lain juga. Kan ada 2 sumber kan pengetahuan itu, bisa membaca dengerin yang lain. Tetapi ahlinya orang Indonesia mengembangkan saya. Apa? Iya, dimakan biar belum lebaran ya. Jadi si pengetahuan itu kita peroleh kebanyakan dari lisan. Kita merasa aman nih, tapi kita dituntut oleh kurikulum harus membaca. Maka kita tuntutlah siswa kita untuk mau membaca. Ya, ibu aja suruh membaca, coba ibu baca. Kan kalau lagi males, males banget ya. Males banget ya. Jadi akhirnya kita kembalikan dulu ke kita. Mempengaruhi. Coba ibu ngebaca sendirian yang lain Carlota, pasti langsung ditutup buku, langsung ngobrol. Makanya Ibu Nurjana mohon kalau ada yang ngobrol-ngobrol langsung kasih buku. Ya. Gitu. Kalau saya dulu di kampus di Gorontalo di UNG itu saya diserahi perpustakaan jurusan. Nggak ada bukunya, tapi mereka mungkin karena sastra ya, jadi mereka nuntut, "Oh Bu Mira mau dong buku ini, tulis buku-buku yang happening, yang vibes kalian tulis semua." Ditulislah semua. Saya kerja sama Gramedia, kalau yang mau lulus kasih 50.000 atau hubungi Gramedia, kita butuh apa, beli itu buku, jadi kirim. Akhirnya buku saya banyak. Setelah buku banyak, mereka itu bikin bedah buku. Bedah bukunya tapi yang mereka suka. Bedah buku yang saya suka, nggak ada yang datang. Jadi kan bukan pengen kita. Jadi ibu, karena Ibu Nurjana kepala sekolah, siapa lagi yang kepala sekolah? Ibu ini, Ibu Ika. Pas banyak yang gitu. Karena apa Riki juga kepala sekolah? Karena ini adalah menciptakan lingkungan yang literat. Sebulan sekali deh bikin bedah buku. Tapi mereka yang pilih bukunya yang mana yang mau dibedah. Jangan kemauan Ibu Nurjana sama Pak Riki. Nah, itu kan jadi bedah buku tuh gimana sih? Kelebihan, kekurangan. Bikin dulu resensinya. Ada kan mata pelajaran resensi ada ya bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika mereka menyukai satu buku, mungkin tidak semua sama sukanya. Entah itu novel, entah itu fiksi, terserah apa saja bedah buku. Jadi ada nuansa, oh ada yang gini misalnya, iya ya, bedah buku saya belum pernah baca itu. Akhirnya minder sendiri gitu. Gimana caranya supaya mereka tidak ngobrol ketika istirahat. Mereka melihat buku gitu. Saya ngelihat kalau dulu ketika 97 saya kuliah di Unpad, itu di bis itu masih saya lihat mahasiswa baca buku. Kalau di Unpad tuh di Selasar gini, orang-orang duduk nungguin mata kuliah selanjutnya, itu baca buku. Itu di Unpad zaman saya. Nggak tahu kalau zaman sekarangnya, wallahu alam. Mungkin ya, nggak tahu. Kalau saya aroma buku tua itu kalau ketika menguar masuk ke perpustakaan buku tua itu kan suka ada baunya ya. Nah, itu tuh sangat sedap. Itu ya gitu ya, benar nggak Bu? Buku lama ya. Kalau buka buku lama suka ada aroma tuh. Itu memang aroma khas, itu bagus. Nah, jadi candu. Jadi Ibu Nurjana, Ibu Sari, Ibu Ika, Pak Riki, Bu ini jangan sediakan cuman untuk siswa buku-buku di perpustakaan. Buat mak-maknya juga sama bapak-bapaknya. Iya. Tapi kan gini, buku-buku Renal Kasali yang 500 halaman
itu kan enak ya. Nah, tapi ketika itu dibedah, bukunya dibedah, berarti kan yang membedah harus membaca secara utuh semuanya. Kalau gitu jangan dibedah jangan dibedah sendiri, dibedahnya banyak kan, bagi jadi berapa bab. Akhirnya mereka dapat, pengetahuannya, juga jadi belajar mencintai buku seperti yang kita tuntut sama siswa. Akhirnya siswa ngeliat, oh ibu guru itu baca buku ini loh, jadi gosip lah di siswa itu. Akhirnya mudah-mudahan mereka jadi punya lingkungan yang literat gitu, yang akhirnya mereka juga, si ibu guru tuh keren banget ya baca buku ini. Saya baca buku Bumi Manusia mungkin udah berapa puluh kali, ini 500 halaman. Terus anak-anak mahasiswa tuh ada yang bilang gini, "Ih, kerennya bisa baca cepet banget yang Bumi Manusia." Saya bilang, "Bukan keren, bukan saya hebat, tapi saya suka." Jadi beban hebat itu jadi hilang. Saya suka buku ini. Kenapa? Saya tuh menginginkan suami itu kayak si Minke. Gitu. Terus kata, "Emang gimana sih? Emang gimana sih itu si Minke itu?" Saya ceritain lah, kan penasaran tuh mahasiswa, akhirnya baca. Terus ada Dilan, lagi trennya Dilan. Saya panggil lah si Dahlia namanya, orang terpinter waktu itu angkatan itu. Saya bilang gini, "Dahlia, menurutmu novelnya Dilan itu bagus?" "Enggak, Bu." "Kenapa?" "Karena flat, Bu, nggak ada klimaksnya." "Bagus," kata saya. "Tapi kenapa orang-orang suka sama Dilan?" "Nggak tahu, Bu, karena eee, karena dia jadikan film kan." Nah, terus Dilan sebelum dijadikan film, Dilan itu adalah karakternya bad boy. Jadi perempuan itu suka sama yang bad boy. Jadi, akhirnya dibedah. Kan rame tuh ketika dibedah. Misalnya kalau ibu-ibu, Di garis bawahi. Terel itu kesenangannya ibu-ibu ya? Jadi ngebahas tentang Tereli, ngebahas penulisnya, ngebahas karyanya. Ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu kita jadi di rumah itu, buku Tereli, ada buku di nakas, di kasur lah. Ketika sebelum tidur tuh kita baca dulu. Kalau saya sekarang lagi baca Grit, itu bagus banget Ibu. Bukan novel, dia buku motivator terjemahan. Kalau zaman dulu tuh Chicken Soup. Chicken Soup lagi tren tuh, bedah gitu. Sampai akhirnya gitu tuh, oh iya, saya kayaknya ketinggalan zaman kalau nggak baca buku itu. Saya kayaknya kalau ngobrol tuh nggak nyambung gitu sama orang-orang. Sampai saya pernah terbitin buku The Leader, tapi gagal di pasaran karena eksklusif. Jadi menulis juga sesuatu yang harus karena Tereli kan. Tereli itu kan kalau orang bilang sampah, karya-karyanya tuh nggak ada klimaks, datar, bla 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 kalau dari karya Sasa. Buktinya itu laku berapa juta eksemplar. Sampai itu kan masalah royalti dengan Gramedia bermasalah. Sampai akhirnya dia bikin buku sendiri, bikin penerbitan sendiri, menjualnya sendiri dan nongkrongnya di toko Gramedia. Saya bilang kita kalau teman jualan minyak wangi, kita ikut wangi. Kalau teman suka baca buku, kita juga suka jadi ikut-ikutan baca buku. Kalau teman ngegosip terus, kita juga jadi ikut-ikutan ngegosip terus, gitu. Kita mempengaruhi kan? Kita menciptakan guru-guru yang tidak suka membaca, tapi nuntut siswa semuanya harus suka membaca. Itu kan nggak masuk akal ya, Bu? Ya, betul, Bu. Ya, begitu Ibu, saya penguat saja Ibu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ada 4 hal yang saya catat dari yang Ibu sampaikan. Yang pertama itu adalah guru sebagai role model. Role model. Jadi kita harus memberikan contoh dulu kepada anak. Kalau anak mau baca, ya kitanya harus mau baca. Yang kedua itu kita fasilitasi. Termasuk di rumah juga kalau misalnya anak kita mau baca, fasilitasi, termasuk juga di sekolah. Yang ketiga, fondasi mental yang harus dikuatkan. Betul. Ya, dan yang keempat, ajak guru untuk mau membaca. Itu PR kita ya. PR kita. Itu 4 hal yang Ibu sampaikan, itu garis besarnya.
Di sini Bu masih ada 2 orang, 2 penanya. Silakan. Bu Yeti dan Bu Nurul. Ya. Ya, silakan Bu Yeti. Ya dari sini juga belum. Oh, ada Saya nggak Yang daring dulu apa yang luring dulu nih? Yang daring dulu ya. Ya, sebentar sih mau nanya kok, Bu. Bu Yeti disilakan. Baik, Sabar. izin Mira dan teman-teman, saya nggak bertanya, saya cuma sharing aja. Oh gitu. Tahun 2018 saya pernah studi banding ke Singapura, pertama ke Nanyang University, kedua Bukit Batok Secondary School. Di sana kenapa Singapura menjadi literasi tertinggi di dunia? Dari data PISA 2022, Singapura nomor 1, kemudian Indonesia nomor 69 dari 80 negara. Di ASEAN pasti Jangan Singapura terlalu nomor 1. keras, Bu. Terus kami dari MGMP Kota Depok waktu itu kita belajar ke sana 3 hari. Pertama ke Nanyang University, kita ke teacher education-nya, di sana pabrik gurunya. Mereka untuk di sana ada profesor siapa tuh namanya, karena pakai bahasa Inggris juga dan ada penerjemahnya, Bu. Mereka benar-benar untuk pendidikan itu sangat mengutamakan banget, Bu, terutama kepada gurunya, ya. Kemudian yang kita lihat lagi di sekolahannya, kita ke sekolahannya, di sekolahan itu gimana Singapura tidak bisa maju begitu, di setiap mata pelajaran dia membuat departemen, misalkan departemen linguis departemen, kemudian sains, matematika. Di departemen bahasa, jadi terbagi lagi dia ada prokernya, Bu, program kerjanya. Jadi ada guru yang sebagai wali kelas yang dia mengajar di kelas. Nanti di departemen itu ada guru yang membidangi riset penelitian kenapa nih anak nggak bisa baca. Kemudian atau tertinggal di bawah KKM. Nanti ada guru yang menanganinya, Bu. Di situ ada guru yang menangani anak-anak yang di bawah KKM. Nanti ada guru lagi yang menangani untuk anak-anak olimpiade, Bu. Itu hanya satu departemen aja. Departemen matematika, departemen sains, departemen language begitu. Nah, jadi mereka tertangani semua anak-anaknya. Kita guru-guru dari Depok cuma narik napas doang. Gitu doang, Bu. Karena itu hal itu nggak bisa kita terapkan di sekolah kita. Sementara sekolah kita guru bahasa Indonesia ya itu, guru olimpiadanya ya itu, gurunya sementara kita minim banget untuk penelitiannya. Mereka ada departemen penelitian khusus untuk bahasa. Jadi seperti itu aja, Bu, sharing kita dari itu waktu dulu 2018 dan di Nanyang itu juga untuk pabrik gurunya itu mereka menerapkan hal-hal yang benar-benar ke siswa, kesulitan siswa itu apa itu yang mereka mereka jalani karena mereka ada kesesuaian antara kebijakan pemerintah, sekolah, fasilitas, kemudian juga gaji gurunya luar biasa di sana. Begitu aja Ibu Kita, Bu, ke Singapura. Terima kasih Jadi waktu Bu itu dari Yeti, luar Depok biasa. Iya, luar biasa Bu Saya Yeti. ingin tambahkan Ibu Kulsum. Baik Ibu. Ya, bagus sekali Ibu Yeti. Bapak dan Ibu, satu lagi, sepertinya kalau dilihat secara kasat mata, bahwa guru itu tidak dituntut untuk meneliti. Sedangkan dosen itu ada 3. Pertama, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, Bapak dan Ibu, ketika tadi muncul berbagai masalah di sekolah terkait membaca, mungkin nanti sama kepala sekolah didukungnya, boleh membuat penelitian. Bisa menggunakan listen study, jagonya Prof. Eri. Bisa kalau kemarin-kemarin kita dituntut, guru-guru dituntut untuk membuat PTK. PTK yang dikirim ke jurnal-jurnal ilmiah untuk diterbitkan, saya kebetulan reviewer dan editornya, itu kebanyakannya copy paste. Ada satu PTK, itu ketika dicek Turnitin 99%. Jadi intinya dia penelitian orang. Dia ganti namanya sekolahnya, dia ganti kelasnya, dia ganti objeknya, misalnya pelajaran apa. Jadi PTK itu yang asalnya dibuat untuk menunjang permasalahan yang ada di kelas, pada akhirnya menjadi usaha untuk mendapatkan kenaikan pangkat karena pakai PTK, gitu ya.
Akhirnya PTK sekarang kalau saya, jurnal saya, PTK langsung gini, nggak bisa PTK, karena pasti copy paste. Jadi idenya orang Indonesia guru-guru tuh terbukti dengan PTK ini tidak berkembang menjadi, guru-guru yang kritis. Padahal menuntut siswanya untuk kritis, dianya nggak kritis. Bener ya? Saya tanya lagi ke mahasiswa yang lulusan dari luar, saya bilang, "Bagaimana sih kalau di luar negeri ketika diberikan tugas?" Mereka itu selalu mengkomparasikan satu dengan satu gitu. Kenapa? Karena kita dituntut untuk kritis, tapi ada jalannya. Ketika mengkomparasikan berarti mikir dong, apa sih perbedaan A dan B? Sehingga dia berpikir, perbedaannya ini dan ini. Tidak mungkin itu membandingkan sesuatu tanpa berpikir, pasti mikir. Untuk menstimulus kekritisan tuh berbagai cara ada, tetapi yang diceritakan oleh teman saya itu dengan komparasi, dengan membandingkan, satu hal dengan hal yang lain. Jadi untuk yang tadinya dinyayang-nyang-nyang, apa itu di Singapura itu, Bu Yenti? Nanyang, Bu, Nanyang University dia yang kedua setelah Nanyang salah. ada satu divisi yang di situ ada padahal bukan perguruan tinggi ya, Bu? Bukan, Bu, jadi saya ke sekolah SMP-nya, di sana tuh udah SMP ada, departemen iya, di SMP khusus Bukit gitu? Batok Secondary betul, jadi gurunya tuh Ya, melakukan riset, kenapa nih anak nggak bisa, gitu, nah, seperti itu, kayak Bu. tadi yang Ibu Kulsum itu alami, kenapa ini anak tidak pernah mengeluarkan kata-kata? Bukan berbicara lagi, tidak pernah mengeluarkan kata-kata. Irit banget, karena dia secara konsisten menjaga diri agar tidak dibully orang, dia kan itu bentuk pembelaan dirinya supaya tidak dibully orang, ketika suaranya itu, apa, sengau. Saya punya anak, telinganya kecil sebelah. Jadi telinga anak saya tuh ternyata di sekolah anak saya itu, ada yang tidak punya telinga, jadi cacat gitu ya. Kalau anak saya telinganya kecil sebelah, yang ini besar, yang ini kecil. Saya khawatir sekali ketika di sekolah dia akan dibully. Itu terjadilah di taman pengajian. Kalau di sana tuh di Gorontalo tuh taman pengajian. "Dilfis kenapa dipegang-pegang telinganya sampai penasaran kan, namanya juga anak kecil." Pulang dia nangis. Marah saya, nangis saya juga. Kata bapaknya gini, "Kenapa Bu?" "Selesaikan Bu, jangan nangis." Akhirnya saya selesaikan. Bilang, "Kenapa ini bla bla." Tapi saya nggak masukkan dia ke sekolah khusus karena dia bisa mendengar gitu. Ada temannya, dia tidak ada telinga tapi bisa mendengar. Tapi bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan diri supaya dia tidak malu dengan telinga itu. Sampai akhirnya dia jadi atlet basket. Kalau dia misalnya lagi slam dunk, lagi apa, ngedribble, mau masukin, itu teman-temannya nyorakin, "Ayo ayo Dilbis," artinya dia percaya diri. Saya bebasin sampai sekarang dia jadi kaptennya, di kampus dia jadi kapten. Artinya, kepercayaan diri itu betul kata Pak Panji dengan Ibu Kulsum, berikanlah dia penguatan gitu. Heeh, apresiasi. "Wih Kakak keren banget," nggak usah sama uang. Omongan aja itu udah berharga banget. Hari ini anak saya jadi pelayan di Cafe 94. Bun boleh saya artinya gini, untuk menjadi di dunia publik itu dengan kondisi dia ternyata orang-orang tidak memperhatikan telinganya dia. Kakak tetap ganteng, Kakak tuh keren, Bunda tuh bangga, papa tuh wah bla bla. Jadi akhirnya dia punya kepercayaan diri. "Bun, aku mau," pertama dia pakai sepeda ke sekolah, pakai sepeda. Nggak ada yang bully dia, tapi dia harus berada di sekolah yang tepat. Tidak semua sekolah, apa namanya, baik dengan yang hal yang begitu, ramah dengan hal yang begitu gitu. Karena di taman pengajian nggak ramah itu, kan tergantung ustazahnya. Masa anak saya dikerubutin sama orang semua lihat telinga telinga anak saya. Jadi sesuatu yang membuat anak saya jadi minder gitu. Tapi ketika saya lihat perkembangannya terus saya masukkan ke sekolah yang bagus, dari TK akhirnya dia percaya diri, di rumah dia percaya diri, teman-temannya banyak, akhirnya dia bisa memimpin dirinya sendiri. Karena maksudnya kita berikan penguatan-penguatan terus termasuk guru-gurunya, adanya kolaborasi antara orang tua dan, guru gitu.
Kan emang susah. Hmm. Kita cuma bikin momen kegiatan, terus cuma dapat ujian dari Guru dosen. dosen. Ya, kita tuh butuh validasi. Bener, zaman sekarang tuh validasi itu. Iya, iya. Apa ya? Energi luar biasa. Ah, Gitu. Kayaknya kalau dipuji senang. Gitu. Tadi ibu nggak tahu saya senangnya gimana kan? Saya pura-pura saya nggak mau, padahal saya mau itu Bu. Jadi, nah ya, nah. Dikasih project, wah dia senang banget kayaknya. Kalau orang lain project harus dibayar, kok nggak dibayar, kan itu semua. Itu luar biasa. Iya. Kata-kata positif ya. Nah, yang membuat dia merasa lebih kuat, mentalnya jadi kebentuk, akhirnya dia percaya diri gitu. Nah, siswa kita tuh butuh itu gitu. Iya. Dan kebanyakan, mohon maaf, di lingkungan keluarga yang minim, apalagi broken home, itu jadi mereka tuh kurang penguatan gitu. Gurunya gurunya juga militer, ibu bapaknya militer. Aduh, anak kasihan. Jangankan disuruh membaca ya, disuruh sekolah juga malas. Akhirnya kan gitu. Nah, insya Allah. Kalau saya ini sama teman-teman kalau ada anak-anak yang pakai lengkap. Apa itu? Pakai lengkap sekolah. Ada yang pakai lengkap yang positif ya, itu udah makin pintar, cantik, ekonomi bagus. Ada lagi udah bulan, malas, ya. Negatif atau positif ya? Iya. Boleh juga Bu bikin listen study. Jadi kita tidak tahu kualitas guru kita bagaimana. Maka kita harus lihat bagaimana guru ini ketika mengajar. Buatlah listen study. Jadi ada satu observer, ada satu yang melihat dia. Kemudian cek kekurangan dan kelebihannya. Kemudian tapi harus kuat mental. Kan tidak semua guru kuat mental. Baperan. Nah, kenapa baperan? Karena dididik dari TK PAUD-nya itu baper. Nah, jadi kita itu bagaimana menguatkan? Gimana cara supaya siswa itu tidak baperan? Karena ketika dia tidak baperan, maka SD tidak baperan, SMP tidak baperan. Ketika jadi ibu rumah tangga, jadi bapak rumah tangga juga tidak baperan. Nah, kita tuh, tapi kan ini positif ya, listen study itu. Melihat cara kerja seorang guru, dia bagus atau tidak, bagaimana hasilnya, kan ada, kalau dulu RPP ya, kalau sekarang modul ya. Ada tahapan pembelajarannya udah dipakai nggak semua? Jangan-jangan dia cuma nulis di papan, suruh siswanya nulis, atau kasih buku, suruh siswanya nulis. Apa yang dia berikan, ilmu pengetahuan apa yang dia berikan, benar nggak dengan tujuan pembelajarannya? Nah itu tuh ketika dilihat sama teman sejawatnya, kemudian diskusi bagaimana tahap-tahapannya saya lupa, nanti ada sama Prof. Eri. Listen study itu meningkatkan kemampuan guru dan meningkatkan siswa juga. Kayaknya di Bogor sudah pernah. Ya. Iya. Itu tuh bagus. Sudah belum Bu Nurjana dilaksanakan? Itu bagus. Ya, jadi kita tahu kualitas guru kita. Si guru juga tahu kualitas dirinya. Jadi dia harus apa namanya? Kalau kata Pak Mulyadi, pernah lihat Prof. Mulyadi, tujuan kehidupan jangan kebahagiaan, karena itu adalah salah. Apa dong? Makna katanya. Kebermaknaan setiap langkah gitu. Kalau tujuan kita bisa mengantarkan, bisa mentransfer ilmu pengetahuan kita ke siswa, bagaimana kan harus diukur ya. Ukurannya itu bagaimana? Nah, ukurannya itu kan evaluasi. Apakah Bapak dan Ibu pernah melihat, kenapa yang bisa cuma 10%? Berarti ada yang salah dengan saya nih, menyampaikan materi.
harusnya mereka itu harus bisa membaca ini, harus bisa ini. Tetapi kok semuanya nggak tahu sih, berarti gagal dia. Nah, apa nih yang kurang kan kita nggak tahu. Nah, kalau dilihatin sama temennya, pasti dia tahu. Pas kamu begini tuh Mir, kamu tuh harusnya begini. Jadi dia sampaikan kekurangan dia secara objektif. Nah, tapi harus kuat mental. Karena menurut kita kan bagus ya. Kalau kita lihat ya kan mungkin mudah-mudah juga ya dari kayak jiwa juga ya kan pedagogik ya berarti. Ini juga mereka mungkin beda ya dengan angkatan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi dulu tuh kayak udah panggilan lagi. Kalau sekarang mungkin cenderung dulu itu kayak bukannya kayak pekerjaannya kan Jadi kapitalis ya. bukan, Kalau gajinya bagus, kerjanya juga jadi bagus gitu ya. akhirnya bisa memang apa ya analisa gitu pengamatan yang mungkin belum berdasarkan penelitian ya maksudnya saya lihat tuh jadi kayak kesenangan anak pun agak kurang gitu kadang-kadang ibu-ibu yang baru-baru nih ya yang muda-muda gitu yang muda-muda. Itu kalau terus terang aja kalau saya dan beberapa itu kayak PR juga nih dengan mereka gitu kayak jiwanya tuh belum Loyalitasnya nggak kelihatan ya. dia jadi kayak ya yang penting mah anak happy orang tua suka tapi nggak ada orang untuk kayak mendidiknya gitu kan Ketujuan pembelajaran nggak nyampe. ya gitu jadinya transfer ilmu doang tapi nggak ada apa ya, mungkin nggak 100% begitu gitu. Cuma maksudnya beda gitu itu yang saya sih merasa yang di PR justru buat saya mungkin karena saya sekolah jadi di PR di SDM gurunya gitu loh untuk yang harus bagaimana nih gitu. Tapi dengan perkuliahan ini kan jadi tahu juga nih ada nih hal-hal yang memang harus saya transfer ke mereka gitu. Terbayang sih nih kayak misalnya sekarang pembelajaran misalnya kalau anggaran baru ya saya bilang harus ngapain gitu disangka awas misalnya terus ngapain jadi untuk kedepannya mereka juga tapi memang tadi sih contohnya mungkin dari saya sendiri juga tapi boleh Bu untuk ada program evaluasi kinerja melalui listen study. Ya itu ini saya awalnya di awal bulan ini rencana dan sama pembekalan mahasiswa kemarin sebetulnya ada tawaran dari ada pengabdian dosen ya di sekarang yang PB itu PB. Kalau saya kalau untuk pembuatan misalnya segala sesuatu tapi lebih kepada jiwa mereka gitu loh gimana sih mereka benar-benar memang kalau kita lihat PR di dunia pendidikan itu sebenarnya banyak lebih ke anak juga karakter anak dengan menghadapi era digital sekarang banyak kejadian-kejadian yang miris gitu loh anak SD tapi perilakunya udah bukan yang positifnya gitu yang negatif gitu. Kayak misalnya mereka udah berani dengan lawan jenis atau misalnya emang pacaran sudah ada di SD? Astagfirullah. Ada Bu, ada. Gara-gara Pak Cengli ini mah. Waduh, saya Ibu. Bener Bu. Ini ya pada nggak ada di daring udah pada nggak ada. Pak Cengli kenapa lalengitan ini? Nggak tahu Bu. Aman Bu. Bu ada. Kita mau menyimak dari tadi Bu, menyimak saja. Pak Cengli, muridnya Pak Cengli ada yang pacaran juga. Banyak Bu. Pak Cengli terlalu tinggi kayaknya. Di pesantren pun nggak ada Pak Cengli ya? Ada. Pak Panji mungkin ini muridnya Pak Panji pasti dah. Saya ngajar Bu. Nggak ngajar gitu. Ya aku di sekolah-sekolah ya cuma setahun cuti berarti 6 tahun yang lalu dari 6 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu jadi dia dua-duanya yang pintar nggak nyampe nggak sangka banget gitu pintar pasti ibunya pasti jangan BBM BBM
mau cerita. Itulah di format ke saya. Ya Allah, obrolannya udah ini tuh cerita bukan ini di dunia maya ceritanya sekarang kalau Astagfirullahaladzim. Jadi mau ngomongin Berarti literasi membaca ini mungkin juga membahayakan ketika siswa melihat TV dan membaca novel atau cerpen yang sudah berbau itu. Tapi kan film-film kan sudah ini. Jadi kayaknya sih literasi membaca juga punya ancaman sih. Kita menuntut siswa untuk bisa mau membaca, sedangkan yang sifatnya hiburan itu adanya di novel, cerpen yang semuanya romansa. Nah, itu kan bisa jadi role model. Kalau pubertasnya sudah muncul, itu berbahaya juga. Nah, memang PR-nya banyak ya, Bu. Iya, PR, pokoknya ya, iya. Skala prioritas lah. Yang penting itu juga bapak-bapak sama ibu-ibu hati-hati. Biasanya kan adanya di bapak-bapak ya, yang pelecehan seksual itu benar loh. Tapi ini terjadi ternyata sama perempuan. Jadi saya punya teman, anaknya itu kerja orang tuanya, terus dia itu diasuh sama perempuan yang sudah berumur lah. Itu digerayangin sampai si anak itu jadi trauma. Akhirnya ke psikolog. Jadi semua orang adalah bahaya, semua maksudnya perlu kehati-hatian karena tidak sedikit yang juga kejadian sampai hamil anak SD, itu kan mengerikan. Jangan-jangan tidak mungkin dia berbuat kalau tidak melihat atau membaca. Literasi juga kan pada akhirnya gitu. Insya Allah. Pak Teguh sampai jam berapa? Pantesan sudah bubar ya. Kenapa tidak membubarkan diri? Benar ya, astagfirullahaladzim. Sudah lewat ya Bu, Bapak dan Ibu ya. betul. Ini ada beberapa penanya yang tidak sempat tidak diberikan waktu karena waktunya sudah habis gitu ya. Mohon maaf, lain waktu mungkin Efek bisa luring sharing ya. atau luring. Efek luring jadi rame. Ya, baik, presentasi dari kami Ibu sudah selesai mungkin dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau jawaban kami yang kurang tepat, itu kami masih dalam proses pembelajaran. Baik. Sekian dari kami dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Foto dulu Bapak-bapak. kumaha Pak? Nah, enggak apa Teguh? Foto katanya. Bu Nurul senyum. Mata kuliah hybrid gitu ya. Gimana motor? Pak Teguh, itu kok mukanya gitu sih? Nah, tuh kan ada hitam-hitamnya. Terus 1, 2, 3. Katanya